Monggo Mas Manis. Izin Bapak Ibu untuk meneruskan dari sejarah singkat dari Museum Monumen Pahlawan Pancasila. Museum Monumen Pahlawan Pancasila dibangun tahun 1988 dan diresmikan tanggal 1 Oktober 1991 oleh Bapak Pahlawan ke-8. Jadi peristiwanya sebenarnya sama yang ada di Jakarta juga, tanggal 30 September 65 kejadiannya. Yang pertama, Bapak Katamso diculik dari rumah kediaman yang dulunya markas Korem yang sekarang jadi Museum TNI AD. Mungkin kita yang jadi pengelola Museum Monumen Pahlawan Pancasila tidak bisa menceritakan secara fakta karena ada beberapa versi rumah kediamannya Pak Katamso waktu itu ada yang di depannya Museum TNI AD yang sekarang, juga ada ceritanya yang di baratnya Gramedia, juga ada di depannya Gramedia yang sekarang menjadi Bank BTN. Jadi, beliau dulu diculik dari rumah kediaman pukul 17.00 WIB pada waktu itu sama Batalion L, karena yang di Jakarta yang dihasut oleh PKI pada waktu itu adalah Batalion L yang sekarang menjadi Batalion 403. Yang menculik adalah pada waktu itu Kompi Mortir. Beliau diculik dari rumah kediaman jam 17.00 WIB, dibawa ke markas komando yang sampai sekarang pun juga menjadi kantornya Batalion Infanteri 403. Di sana di buku sejarah nggak bisa diceritakan karena pada waktu itu tidak ada saksinya, berbeda yang kejadian yang di Lubang Buaya di Jakarta. Yang kemudian yang kedua, pada waktu itu Kolonel Sugiono, pada waktu itu ada rapat di Semarang, di sana ada rapat sama Pak Suryo Sumeno, waktu itu menjabat Pangdam 7 Diponegoro. Tapi karena pada waktu itu sebenarnya sudah ditelegraf sama istrinya suruh nggak pulang ke Yogyakarta karena Yogyakarta pada waktu itu keadaannya sudah genting. Tetapi karena seorang TNI sudah direncanakan sama Batalion L untuk ada rapat di Batalion L pada waktu itu atas perintahnya Pak Katamso. Makanya Pak Sugiono pada waktu itu tetap pulang ke Yogyakarta. Sesampainya di Yogyakarta, di markas Korem, dia langsung ditodong pakai senjata laras panjang pada waktu itu dan dikirimlah pakai mobil gas yang sebelah barat itu untuk menculik kedua pahlawan. Beliau diculik dari markas Korem terus dibawa ke markas komando pada waktu itu. Setelah menjelang dini hari, yang pertama Pak Katamso dulu yang dibawa ke depan gerbang ini. Beliau dibawa juga pakai mobil gas itu juga ke sini. Waktu itu gantinya itu adalah Pelu Sumarti. Terus yang memegang tangan kanan dan kirinya adalah Sersan Alif dan Loyo pada waktu itu. Beliau diturunkan dari mobil terus dipukul kepalanya dari belakang pakai kunci mortir. Karena yang mencuri adalah kompi mortir, makanya dipukul pakai kunci mortir pada waktu itu seberat 3-5 kilo. Beliau yang pertama menghindar, tapi yang kedua akhirnya Pak Katamso kena pukulan kunci mortir terus tersungkur, terus dimasukkan ke lubang ini. Lubang ini juga dalamnya cuma 70 cm, panjangnya sekitar 2 meter. Setelah itu mobil gas itu kembali lagi ke markas komando untuk mengambil Pak Sugiono. Pak Sugiono juga dibawa ke sini, diturunkan dari mobil, terus dipukul kepalanya dari belakang pakai kunci mortir. Jadi dulu Pak Katamso sama Pak Sugiono kepalanya menghadap barat dan ke timur, kakinya bertemu di tengah. Tapi kedua pahlawan pada waktu itu belum meninggal, beliau masih mendengkur. Terus akhirnya dilempari pakai batu-batu besar yang untuk membuat pondasi rumah, sebesar pondasi rumah itu. Akhirnya kedua pahlawan itu menghembuskan nafas terakhir, meninggal. Terus akhirnya untuk menghilangkan jejak digundukin lagi pakai tanah dan ditanami lebih jelas sama pohon pisang. Nah setelah kejadian itu mungkin dilihat yang dari pemberangkatan John L ini karena harus steril pada waktu itu atas perintahnya Pak Suryo Sumeno yang menjadi Pangdam 7 Diponegoro pada waktu itu memerintahkan anggota Batalion L untuk tugas ke Sumatera Utara. Tapi ada beberapa versi peninggalan monumen izin memperkenalkan
menika foto-foto dari pahlawan revolusi yang ada di Indonesia. 2 diantaranya adalah pahlawan revolusi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kolonel Infantri Anumerta Sugiono dan Brigjen Anumerta Katamso. Baik, untuk pasukan siap. Monggo Bapak Ibu, untuk 7,9 hektar kemudian diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1991 oleh Gubernur selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam waktu itu adalah Paku Alam ke-8 karena Nyun Sewu Sultan Hamengkubuwono ke-9 telah mangkat, jadi belum dan Sultan Hamengkubuwono ke-10 belum diangkat menjadi raja pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu, di pagar joglo ini dibangun pada Oktober 1945. Kemudian Bapak Ibu, kalau diperhatikan ini ada 5 tangga yang dibuat. Ini menggambarkan filosofi bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila. Ya Allah, Tuhan yang Maha Segala, yang mengetahui terang dan gelap Muhammad wa ala alihi ila Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, anugerah kami kesudahan dan kerahan hati. Menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45, pada kenyataannya telah banyak terjadi ronrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa ronrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangan waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu